Mati untuk Cuma melawan kehidupan. nabimu doang yang nggak menerangkan Allah udah datang sebagai manusia. Nabimu tok. Semua nabi kami, nabinya bangsa Israel, orang Israel aja tahu bahwa Tuhan itu sudah berkali-kali menampakkan diri kepada nabi-nabi mereka dalam rupa manusia. Nih, makanya aku bilang kenapa kalian kaget? Gimana ceritanya bebas? Diampuni kok bebas? Nih, kamu tadinya mencuri di penjara, diampuni, udah selesai diampuni, dikeluarkan. Kalau kamu berbuat jahat lagi, ya kamu di penjara lagi, otaknya lobang. Di penjaranya lewat mana? Ya kan kamu itu contohnya. Itu dari mana darahnya? Anggur itu darah. Anggur minuman anggur. Iya, Loh, itu mah anggur bukan darah tuh. itu darah. Kata Yesus itu darahnya. Aku makin nggak ngerti. Gak akan mungkin Anggur, kamu ngerti. Berarti anggur sama darah sama berarti. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat Muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini ada umat Muslim yang kaget bahwa Allah bisa datang menjadi manusia. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo, Halo. Kakak. Ya, silakan buka kameranya. Oh, iya. Udah selesai sholat? Alhamdulillah. Gimana? Ya kan tadi katanya beda antara Tuhan dan manusia kan? Beda. Terus kenapa Tuhan harus mau berwujud sebagai manusia, sebagai ciptaan? Tuhan itu datang kepada manusia dalam rupa manusia supaya manusia itu bisa mengetahuinya. Kalau dia datang dalam bentuk buku, gimana buku bisa ngomong sama manusia kan gitu? Apakah ada penjelasan detailnya Ada. berwujud sebagai manusia? Iya, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Filipi itu dari mana? Filipi itu adalah pengajaran dari Rasul Paulus. Paulus itu siapa? Rasulnya Tuhan Yesus. Oh, Rasul. Berarti dia juga utusan dong. Siapa? Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus itu utusan. Oh, berarti utusan. Berarti sama-sama seperti Yesus gitu ya. Rasul Paulus nggak bisa mengutus orang lain, tapi Yesus itu karena dia Allah yang datang sebagai manusia, makanya dia bisa mengutus manusia, meskipun dia Rasul. Tapi kenapa nggak bisa dijelaskan sama Yesusnya sendiri? Kenapa harus lewat Paulus? Itu Yesus sendiri yang menjelaskan sama Rasul Paulus, makanya Rasul Paulus menjelaskan lagi kepada semua orang-orang Kristen. Itu Yesus sendiri yang menjelaskan, kan Yesus sendiri yang datang. Oh, berarti langsung mendengar. Ya, Yesus itu langsung mengajar murid-muridnya, baru murid-muridnya mengajar lagi. Berarti si zaman dong. Sama Iya, memang. Iyalah, Rasul. Gini, Tuhan kami itu di semua zaman ada, di segala zaman, segala abad ada. Di Enggak, zamannya Adam dia ada, di zamannya Abraham dia ada, di zamannya Musa, Daud. Karena dia berbicara kepada semua nabinya dan rasul-rasulnya. Langsung. Oh, langsung. Langsungnya lewat mana? Aku nggak pernah dengar loh dari Nabi Adam. Oh, ada lah, langsung lah. Bahkan kepada Abraham juga langsung. Dia datang langsung kepada Abraham dalam Wujud rupa ya? manusia. Wujud dalam berwujud manusia. Coba Kepada Yakub, dia datang dalam rupa manusia. Jadi Allah kami itu dari dulu. Kalau kamu baca Tauratnya Musa, Allah itu dari dulu berbicara kepada manusia itu dalam berbagai rupa. rupanya manusia. Ya, nih saya bacakan Taurat Musa ya. Kamu nggak punya Taurat Musa ya, Bang? Ya?
Makanya aku tanya, aku nggak tahu. Loh, Tuhanmu nggak tahu Taurat Musa? Akunya nggak tahu. Oh, nah ini saya kasih tahu. Nah itu biar yang lain juga bisa belajar gitu kan. Oten mah udah belajar. Nah, yang nggak punya Taurat ini yang nggak bisa belajar karena nggak ada bukunya, gimana mereka mau belajar ya kan, yang nggak punya. Nih, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk pada pintu kemahnya waktu hari terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya, menyongsongnya sampai sujud ia ke tanah. Ini. Jadi Abraham itu sudah melihat Tuhan dalam rupa manusia. 3 orang itu ya. Iya. Jadi Allah itu udah sering menampakkan diri kepada Adam, bahkan Adam ini mendengar suara langkah Allah. Tapi kenapa kok nabi-nabi terdahulu nggak diutus, ibaratnya menerangkan bahwasanya. Loh, ini udah diterangkan kok. Nabi dulu menerangkan, nabimu doang yang nggak menerangkan. Berwujud manusia terus dia harus mati untuk Cuma nabimu doang yang nggak menerangkan Allah udah datang sebagai manusia. Nabimu tok. Semua nabi kami, nabinya bangsa Israel, orang Israel aja tahu bahwa Tuhan itu sudah berkali-kali menampakkan diri kepada nabi-nabi mereka dalam rupa manusia. Nih, makanya aku bilang, kenapa kalian kaget Allah itu datang sebagai manusia? Orang udah dari zaman dulu. Dari zamannya Adam, Abraham. Itu. Makanya kalian terkaget-kaget gitu. Iya, terus kenapa harus mati gitu kan Tuhannya? Karena dia janji. Tuhan itu janji mau menolong Adam dan semua, Abraham, Musa gitu. Nah, Musa, Adam, Abraham itu kan sudah mati. Berarti di dunia orang mati. Makanya dia datang ke dunia orang mati untuk menyelamatkannya. Sabar dulu. Sabar dulu. Adam. Sabar dulu. Ya. Adam ini kan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka semua menuhankan Tuhan Yesus. Abraham aja tadi udah kamu lihat, menuhankan Tuhan Yesus. Abraham ini, Tuhan Yesus ini janji kepada Abraham akan menyelamatkan mereka. Mereka semua yang mati harus diselamatkan Tuhan Yesus lah. Lewat kurir katanya. Bukan. Fokus aja di sini, Bang. Kalau kamu mau fokus di typing lah. Terus gimana maksudnya? Tadi kan mau menyelamatkan dari Nabi Adam. Nah, menyelamatkan dari dunia orang mati. Berarti otomatis nabi-nabi terdahulu punya salah dong. Iyalah, memangnya ada nabi nggak punya dosa? Adalah. Abraham punya dosa, Musa punya dosa, Adam apa lagi? Semuanya punya dosa. Bang, kamu kira nabi nggak punya dosa? Maksudnya diampuni itu harus gitu. Ya, semua nabi-nabi itu semuanya berdosa dan mereka itu minta ampun melalui kurban. Minta ampun itu hanya melalui kurban. Kurban mana? Kurban domba. Adam dan Hawa itu sudah melakukan kurban domba. Jadi kalau salah, minta ampun dengan membawa kurban. Ya, diserahkanlah kurban itu kepada Allah, dibakar di atas mezbah. Nah, kalau Adam korbannya hewan, kenapa korbannya Nabi ibaratnya ketika Nabi Isa itu harus dipersembahkan lewat manusia gitu? Lah kan karena dia mau menyelamatkan mereka. Mereka sudah berkorban. Ya dia akhirnya mati untuk menyelamatkan mereka. Sekaligus kematiannya itu menyelamatkan orang yang setelah Tuhan Yesus, yang ketika di zamannya Tuhan Yesus. Kan gitu. Jadi Tuhan itu, sebentar, Tuhan itu menyelamatkan manusia itu sekaligus. Oh, berarti termasuk kita sekarang gitu ya? Bisa. Siapa saja yang mau menerima Yesus pasti sudah diampuni melalui dirinya sendiri yang berkorban. Berarti aku nih percaya Yesus. Ya, makanya kamu harus dibaptis. Setiap orang yang dibaptis membuktikan dirinya itu percaya Yesus. Jadi percaya Yesus itu bukan hanya di dalam mulut, tetapi dalam baptisan. Tapi kalau misalkan aku berbuat maksiat lagi gimana? Diampuni juga?
Diampuni asal kamu mau bertobat, bukan mempermainkan Tuhan. Ingat, di dalam Alkitab dikatakan, ingat Allah itu tidak bisa dipermainkan. Kalau kamu hilap, minta ampun, pasti diampuni lagi dengan cara kurban lagi. Jadi setiap orang yang salah itu harus kurban. Aku kan udah berbuat salah nih, ya percaya Yesus. Terus aku berkorbannya lewat mana? Lewat Ekaristi. Lewat Yesus, berkorbannya lewat Yesus. Nggak lewat binatang lagi, kan Tuhan Yesus sudah datang sebagai manusia. Tadi kan udah saya jelasin, orang yang berkorban dengan binatang sudah diselamatkan. Kini di zamannya Yesus, dari eranya Yesus sampai nanti hari kebangkitan, itu kurbannya ya dengan Yesus, dengan kematian Yesus. Itulah yang kami sebut sebagai Ekaristi atau perjamuan kudus. Oh, berarti intinya aku sudah dimaafkan nih sampai akhir gitu. Intinya kamu terima dulu dia sebagai Tuhanmu. Berarti kamu sudah menerima dia sebagai kurbanmu. Karena kan dia sudah berkorban. Berarti bebas dong kita berbuat maksiat kalau gitu. Gimana ceritanya bebas? Diampuni kok bebas? Nih, kamu tadinya mencuri, di penjara, diampuni, udah selesai diampuni, dikeluarkan. Kalau kamu berbuat jahat lagi, ya kamu di penjara lagi. Otaknya lobang. Di penjaranya lewat mana? Ya kan kamu itu contohnya. Kamu udah bebas nih dari penjara karena udah berdosa, udah dihukum. Terus abis itu kamu mencuri lagi gitu kan, goblok itu namanya. Apakah ketika kamu sudah dihukum dengan penjara itu tidak membuat kamu jera mau nyuri lagi? Dibebaskan kok untuk berbuat dosa lagi. Gimana kau, Bang? Iya, coba logikanya lah, Bang. Logikanya lah. Kukira kau berlogika gitu dengan kata-kata implementasimu gitu. Ya, diampuninya berarti lewat kematian Yesus gitu ya. Iya, lewat tubuh dan darahnya yang mati 2000 tahun yang lalu. Coba itu dulu, Bang. Aku penasaran dengan cara pikir kalian itu gimana sih? Kamu salah, diampuni, bikin salah lagi. Coba logikanya kamu sebagai manusia lah, Bang. Jangan seperti binatang gitu. Kalau binatang kan nggak tahu. Ini loh Kak, aku kan kalau kata-kata Kristen ya, katanya kan diampuni setelah ibaratnya Yesus telah berkorban dengan dirinya, dengan darahnya, semuanya diampuni. Nah, logikaku main kan? Berarti kan keseluruhan sudah diampuni toh. Loh, kalau kamu berdosa lagi ya kamu harus menyerahkan kurban lagi kan gitu. Nah, korbannya lewat mana itu maksudku? Ya kok lewat tubuh dan darah Yesus. Itu tadi yang saya bilang Ekaristi. Kalau kamu nggak nyambung dari kan? Berarti aku harus nyari darah Yesus lagi gitu. Iya. Darahnya di mana maksudnya? Nah makanya jangan buat dosa lagi, tahu udah susah nyarinya. Betul nggak? Loh, logikanya gitu. Kamu ini kan udah salah, dihukum di penjara, ya. Udah cari pengacara kamu, akhirnya bebas. Terus kamu besok masuk lagi gitu ke bui gitu. Coba otaknya ya main dulu deh, jangan seperti hewan. Oh, gitu. berarti gini. Kamu harus cari penolongmu gitu. Aku udah menganut Kristen nih, kan. Udah diampuni. Ngapain lah. kamu menganut Kristen? Ya kayak kakak lah, misalkan gitu ya. Dibaptis. Itu tadi kan saya bilang, kamu harus dibaptis. Nah, setelah dibaptis kan udah diampuni nih, ya kan? Berarti bener-bener sepenuhnya nggak boleh berbuat dosa. Nanti ya nggak boleh. Itulah jadi manusia yang tahu diri gitu. Oh. Kan tadi udah saya bilang, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Jadi jangan mempermainkan Tuhan. Dengan udah diselamatkan, mau lagi kau masuk ke dalam jurang kan goblok gitu namanya. Ini kau udah mau masuk jurang, udah di dalam jurang, diselamatkan sama Tuhan. Masuk lagi laku ke jurang. Ini adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan apa? Dengkulnya, bukan otaknya. Setuju nggak? Aku tanya dulu kamu, Bang. Aku tanya dulu. Udah masuk jurang, diselamatkan dari jurang, nyemplung lagi ke jurang, gitu nggak kamu sebagai manusia? Makanya aku logika. Makanya iya, itu logikanya. Kamu udah diselamatkan dari jurang, masuk ke jurang lagi nggak? Soalnya gini, itu dulu tanggepin. Udah masuk jurang, diselamatin, dikeluarin dari jurang, masuk lagi nggak ke jurang? Kan kamu seperti orang tolol gitu kan, seperti anak kecil yang nggak punya otak gitu.
yang otaknya belum berkembang, masuk lagi. Kan gitu ya Kak, kalau itu. Ya nggak? Nah terus Gitu. kalau misalkan kakak nih, kan kakak udah diampuni, terus tahu-tahu berbuat dosa, berarti gimana tuh? Ya kamu harus kurban lagi, kan udah aku bilang. Ekaristi, perjamuan kudus, menyerahkan gimana kembali kurban itu. Nah, menyerahkannya lagi gimana? Kan Ya kakak melalui imam. Makanya kamu itu harus di dalam gereja bertemu dengan imam dan mengakui dosamu. Ya, Nah, itu Tuhan kan Yesus itu mengakui dosa di depan siapa? kan aku Kalau kau bilang, sendiri ngomong sama Tuhan gak ada saksinya, itu bukan pengakuan namanya. Ini kalau saya jelasin Ekaristi dia ngerti nggak? Dengan kurban lagi, maka kamu datang kepada imam untuk menyerahkan kurban. ngerti Kak, ngerti kan. Aku kan bilang kakak kan udah diampuni, nggak boleh sedikit pun, tadi kata kakak nggak boleh berbuat dosa sedikit pun. Iya, kalaupun kita hilap berbuat dosa, ya kita harus melakukan kurban lagi. Nah korbannya gimana itu yang Ya itu Ekaristi tadi saya bilang, kamu hanya bisa mengerti itu kalau kamu belajar. caranya? Ya Makanya kan makanya ke gereja. Hanya berarti Musa mengerti imannya Abraham itu perlu waktu yang sangat lama untuk mengerti ini. Gak bisa satu hari. berarti diampuni lagi, berarti bukan lewat darah lagi dong. Lewat darah dong, lewat darah dan lewat tubuh Yesus. Lewat Karena gereja. hanya melalui kurban. Gini bang, di zamannya Musa, setiap Musa berdosa, itu harus menyerahkan kurban. Kurbannya kan dulu domba. Makanya saya bilang tadi kan, kurban-kurban itu sebagai perjanjian bahwa Allah telah benar-benar mengampuni mereka. Iya ngerti, tapi kan harus memakai darah manusia. Iya, makanya dibilang perjamuan kudus, darah, roti dan anggur. Kalau sekarang harus nyari dari korbannya itu gimana gitu loh. Kepada imam di gereja bang, itu tersedia di gereja. Berarti imamnya ini menyediakan darah dong. Hah? Kenapa? Berarti imamnya menyediakan darah. Iya, roti dan anggur itu menyediakan itu. Makanya imam itu nanti membuat anggur, membuat roti Iya. dalam sakramen itu. Itulah kurban. Itu dari mana darahnya? Anggur itu darah. Anggur minuman anggur. Iya, Loh, itu mah anggur bukan darah tuh. itu darah. Kata Yesus itu darahnya. Aku makin nggak ngerti. Gak akan Anggur mungkin kamu darah. ngerti. Berarti anggur sama darah sama berarti. Iya, karena Allah ketika bertemu dengan Abraham, Allah itu datang. Allah itu datang membawa roti dan anggur. Tidak lagi membawa kurban domba tubuh dan darahnya itu. Oh, berarti gini, berarti digantikan dengan anggur dan Ya, itu kalau itu aku paham. Tapi kalau suruh mencari darah lagi kan aku bingung gitu loh Kak. dan tadi udah saya bilang, anggur dan roti itu adalah tubuh dan darah Yesus. Ingat banget. Nah, makanya aku tadi agak bingung kalau ya carilah, kalau berbuat dosa carilah darahnya Iya. lagi. Ya aku Iya. bingung makanya. Iya, jadi dari Adam sampai kepada kekristenan, itu konsepnya itu, konsep pengampunan itu tetap satu, yaitu dengan kurban. Aku bukan Nah, agama-agama baru itu nggak akan mengerti konsep ini, konsep kurban ini. Nah, kali ini aku paham benar. Ya, benar. Jadi kita berbuat salah, terus kita ke gereja, ada imamnya menyediakan anggur dan roti sebagai pengganti darah Yesus. Nah itu benar. Nah, aku ngerti kalau itu. Makanya aku bingung kalau nyari darah lagi, berarti nggak boleh sama sekali berbuat dosa gitu maksudku Kak. Oke, apa lagi yang mau ditanya? Ya udah, aku udah paham. Ya, sudah. Ada lagi yang mau ditanya? Udah. Oke. Turunin aja, Kak. Tuhan memberkati, gitu ya. Paradoks, anjay anggur guys sama roti, iya dong. Kamu kan nggak pernah kenal nabi-nabi sebelumnya, makanya kamu nggak ngerti.
yang heran dengan anggur dan roti perjamuan ya. Ini kelihatan sekali dia tidak mengenal nabi yang diutus Allah gitu ya kan, bener ya, dia tidak mengenal itu Musa, karena Allahnya ini memang nggak pernah mengutus Musa, makanya dia nggak ngerti. Iya bang, ya kan. Jadi kalau kamu katakan anjay roti dan anggur, emang dari dulu nabi-nabi dulu itu sudah menggunakan itu gitu. Jadi kalau kamu misalnya kamu tertawa hari ini, berarti memang Tuhanmu Tuhan pendatang baru. Oh, Tuhan baru itu memang seperti itu, tidak mengerti tentang korban. Rasional, iya rasional, iya dong rasional. Yang nggak rasional itu ada Tuhan mengaku mengutus Musa tapi nggak paham ini kurban. Bener nggak? Bener nggak? Ini kalau mau pakai rasional ya, dia mengaku mengutus ya, mengaku mengutus Isa, tapi dia nggak tahu tentang kurban, tentang perjamuan roti dan anggur ini. Ini makanya saya bilang Tuhan KW. Ngaku-ngaku ngutus, tapi dia sendiri yang ngasih konsep, dia sendiri yang lupa gitu, iya nggak? Rocky Gerung, ngapain saya diketawain Rocky Gerung? Rocky Gerung nggak punya Tuhan. Orang yang tidak memahami Tuhan, tidak mengenal Tuhan, yang akan menertawakan ini sama seperti kamu. Orang yang tidak mengenal Tuhan pasti tertawa. Sama seperti orang-orang di zaman Nuh. Ya, Nuh ini diutus oleh Tuhan Yesus. Nuh ini ya, setelah selesai dia membuat bahtera, dia menunggu itu sampai 7 hari lamanya. Ya, supaya orang-orang ini masuk ke dalam bahtera Nuh. Tapi kan nggak percaya. Disuruh masuk ke dalam gereja biar kamu selamat. Sama, jadi hal yang hari ini terjadi itu sudah terjadi di zamannya Nuh. Disuruh masuk ke gereja tetapi tidak mau. Kenapa? Nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin nanti akan terjadi air bah gitu. Mereka ini masih nggak percaya bahwa nanti Tuhan Yesus akan menghukum kamu. Ya sama orang-orang jahiliyah yang tidak pernah mengenal. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.